Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaufika Nadifa dari presentasi ketiga akan menjelaskan tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke, seperti yang telah kita ketahui, hubungan masyarakat atau public relation itu adalah hubungan satu individu atau satu lembaga dengan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut ataupun masyarakat di luar lingkungan tersebut. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hubungan sekolah dengan masyarakat karena kita berada di Fakultas Pendidikan. Oke. Yang pertama, apa sih itu hubungan masyarakat? Hubungan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian kepada warga atau kepada masyarakat tentang karya pendidikan atau tentang pendidikan, serta untuk mendorong dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan pendidikan. Jadi kita harus membuat masyarakat di lingkungan kita itu khususnya tidak cuek terhadap pendidikan, tapi mereka aware terhadap pendidikan. Mereka tahu betapa pentingnya pendidikan pada masa saat ini. Yang selanjutnya ada tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat dan fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat itu ada dua. Yang pertama ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan dan penyelenggaraan, dan yang kedua ada tujuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Untuk yang pertama ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan dan penyelenggaraan. Itu yang pertama ada memelihara kelangsungan hidup sekolah, yang kedua ada meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada memperlancar proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian ada memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang itu sangat diperlukan untuk sekolah maupun untuk stakeholder dan murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada tujuan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental dan spiritual. Jadi di sekolah tidak hanya belajar tentang materi-materi yang diajarkan oleh guru, tapi belajar juga hal-hal yang tidak diajarkan gitu, yang tidak tertulis dalam silabus atau kurikulum seperti pendidikan mental ataupun spiritual. Yang selanjutnya ada memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi dengan adanya sekolah ini diharapkan masyarakat bisa kooperatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi gitu kan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sekolah ingin masyarakat itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang terakhir ada memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. Jadi sekolah tidak ingin ada orang-orang yang berpotensi untuk mengajar atau untuk meningkatkan mutu pendidikan, tapi malah tidak dilirik gitu atau tidak dilihat. Nah, sekolah tidak ingin itu terjadi, maka adanya sekolah dan adanya pendidikan itu adalah untuk meningkatkan masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya ada fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, yang pertama ada fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama ada agent of change, sekolah sebagai lembaga pembaharu atau pembaharu. Ini seperti yang telah banyak kita ketahui, agent of change itu untuk memberikan perubahan pengetahuan yang mungkin dulunya kuno, sekarang kan sudah mungkin ada beberapa perubahan, kemudian untuk merubah cara berpikir yang tidak dinamis gitu, yang diam-diam saja menjadi cara berpikir yang open-minded, yang terbuka akan saran-saran. Kemudian ada pola hidup, ada kebiasaan dan tata cara pergaulan. Kemudian ada sekolah sebagai seleksi atau selecting agency,
yang memilih atau membedakan masyarakat menurut kemampuan dan potensi dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu. Jadi eh, nanti jadi masyarakat itu memberikan eh, pengetahuan itu sesuai kemampuannya, tidak si A expert di bidangnya tapi harus mengajar apa yang bukan bidangnya. Yang selanjutnya ada sekolah sebagai lembaga peningkat atau class leveling agency yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dan dengan demikian mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas atau gap antar masyarakat. Kemudian ada sekolah sebagai lembaga asimilasi atau assimilating agency yang berusaha mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan, sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ini akan dengan adanya sekolah atau pendidikan itu diharapkan bisa menghilangkan perbedaan adat tradisi di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada sekolah sebagai lembaga pemelihara kelestarian atau agent of preservation itu yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Yang selanjutnya ada fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Yang pertama dalam sebagai supplier atau sumber yang menyediakan peserta didik. Jadi menyediakan peserta didik, guru, dan juga sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan sekolah atau pendidikan. Dan yang kedua untuk konsumen hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah itu. Jadi kita memberi dan juga kita menerima kembali hasilnya. Dan yang terakhir itu yang ketiga, peserta dalam proses pendidikan di sekolah yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Yang terakhir adalah manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada sebagai penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Yang kedua ada tersedianya tempat-tempat untuk penelitian karena pendidikan itu sangat bermacam-macam. Jadi disediakan atau perlu adanya tempat-tempat penelitian. Yang ketiga ada pemenuhan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada pemenuhan sumber dana dan sumber daya manusia yang terungkap dalam cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Yang selanjutnya ada peranan pihak yang berkaitan dengan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada peranan orang tua. Peranan orang tua ini mendukung. Garis besarnya adalah orang tua itu sebagai pendukung pelaksanaan belajar mengajar. Maka sebagai orang tua harus pikirannya itu harus terbuka tentang hal-hal yang baru, hal-hal yang ada di sekolah gitu. Jadi jangan mudah terbawa oleh berita-berita yang mungkin itu bisa saja berniat untuk menjatuhkan sekolah ataupun masyarakat. Itu garis besar peranan orang tua dalam pendidikan atau dalam sekolah. Yang kedua itu peranan guru ada bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, mengajak dan memasukkannya ke sekolah. Jadi guru itu tidak boleh mengabaikan anak-anak yang tidak sekolah dalam aspek dengan alasan apapun itu. Jadi guru harus memaksimalkan agar anak itu bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan dengan baik. Yang selanjutnya ada peranan komite sekolah. Ini untuk pemberi pertimbangan, juga pendukung atau supporting agency, dan juga pengontrol atau controlling agency. Dan yang terakhir ada peranan kepala sekolah. Peranan kepala sekolah ini mengatur hubungan sekolah dengan siswa, dengan masyarakat, dengan orang tua, juga yang bertanggung jawab atas pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya ada teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama ada laporan, menurut Soekarto Indra Pahrudin mengungkapkan ada 11 teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang perlu diketahui masyarakat. Yang pertama ada laporan kepada orang tua murid, itu bisa dilaksanakan secara berkala dengan rapat di sekolah, misalnya antara
pertemuan antara guru dan orang tua, dan juga ada buletin bulanan, terus juga ada penerbitan surat kabar, eh, juga ada pameran sekolah atau mungkin pensi ataupun panggung gembira, juga ada open house, ada kunjungan ke sekolah, ada juga kunjungan ke rumah murid, ada juga melalui penjelasan oleh staf sekolah atau juga gambaran keadaan sekolah melalui murid. Jadi murid itu diberikan hal-hal yang baik di sekolah. Kalaupun misalnya ada permasalahan itu bisa diselesaikan sesuai prosedur yang ada di sekolah. Dan juga melalui atau juga bisa melalui media sosial atau radio, televisi, kemudian Instagram mungkinnya sekarang ataupun Facebook atau WhatsApp group, dan juga yang terakhir ada laporan tahunan atau ini bisa dilakukan saat pembagian raport sekolah. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada melalui aktivitas para siswa. Ini siswa-siswa diberikan kegiatan dan aktivitas di sekolah. Ada juga aktivitas guru-guru. Kemudian ada ekstrakurikuler yang setelah kita ketahui seperti pramuka, paskibra, olahraga, drum band atau marching band, dan lain-lain. Kemudian ada kunjungan masyarakat atau orang tua siswa ke sekolah, dan juga ada melalui media massa yang tadi disebutkan, dan juga ada pertemuan dengan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan sekolah. Pembahasan yang terakhir itu adalah usaha untuk mengenal masyarakat. Ada karakteristik populasi, itu seperti jumlah, dilihat dari jumlah, kemudian ada jenis kelamin, ada distribusi umur, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada ekonomi, income, sumber penghasilan, distribusi kekayaan atau jumlah atau persentase pengangguran atau yang bekerja atau sebagainya. Yang ketiga ada organisasi, ini mau organisasi formal, informal, dan lain sebagainya. Juga ada saluran-saluran komunikasi, kemudian ada kepemimpinan, dan juga ada kegiatan masyarakat, ini terutama dalam bidang pendidikan, dan yang terakhir adalah tenaga kependidikan di masyarakat. Gitu, teman-teman. Mungkin sekian penjelasannya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya di kolom komentar di bawah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.